Kapadokia, Goreme, Turki. Pemandangan yang sangat lembut ini tampak seperti pemandangan di luar angkasa. Atau mungkin jalan masuk menuju alam sudah mati. Luar biasa. Pemandangan terpencil dengan formasi batu-batuan aneh yang sebenarnya merupakan kondisi alam di bumi saat ini. Kristen di masa awal mengubah daerah keras ini 1500 tahun yang lalu. Menghindari pengaruh bangsa Roma dan kemudian Islam. Komunitas-komunitas bawah tanah ini berjuang hidup di lingkungan yang tidak ramah ini sambil terus mempertahankan kepercayaan mereka. Taman Nasional Goreme dan situs batu Kapadokia dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985. Ini adalah dataran pedalaman Turki. Dataran tinggi berbentuk lembah sungai yang berbatasan dengan barisan gunung ke utara dan selatan. Kapadokia berada di tengah, terletak 200 km atau 125 mil dari ibu kota Turki, Ankara. Tanah di daerah ini terdiri dari batuan sedimen berasal dari kawah-kawah gunung meletus dan kumpulan debu vulkanik. Rangkaian letusan gunung Ersis yang terjadi di masa prasejarah membuat daerah sekitarnya tebik lapisan lava tebal. Bertahun-tahun angin dan hujan melongsorkan batu-batuan vulkanik dengan perlahan memunculkan batu-batu basal yang lebih keras dari bawah tanah, terbentuk oleh angin dan banjir air. Tampilan berbentuk jamur ini merupakan kreasi alam yang spektakuler. Dikenal dengan nama peri cerobong asap dari istilah Turki peri bakalari. Formasi-formasi alam ini menjadi salah satu keajaiban dunia. Orang-orang yang pertama kali datang ke tempat keras dan terpencil ini adalah orang-orang Kristen yang melarikan diri dari ancaman penyiksaan bangsa Roma. Sebagai provinsi Roma, Kapadokia merupakan daerah pertanian yang tidak subur dan jarang ditinggali. Daerah gersang ini menjadi tempat persembunyian yang cocok bagi pengungsi Kristen yang terdesak. Ini adalah salah satu ruang dalam gua yang terpelihara dengan baik. Pada awalnya, gua-gua dibangun untuk masuk dalam gunung-gunung pada permulaan abad keempat oleh para rahib. Selanjutnya, agar dapat menampung bertambahnya jumlah jemaat, para rahib membangun lebih banyak gereja, biara, dan asrama dengan membentuknya dari batu-batu keras ini. Goreme menjadi perhatian dunia luar di awal abad ke-20. Tempat ini ditemukan kembali pada tahun 1907 oleh seorang pendeta Jesuit Prancis bernama George Pagnon. Dia melaporkan adanya gua-gua gereja ketika meninjau ke daerah ini. Tokali Kilisi adalah gereja Goreme terbesar. Kilise dalam bahasa Turki berarti gereja. Lukisan dinding dari abad ke-10 masih terlihat di atas langit-langit gereja. Ini adalah sebuah gereja baru, terletak di ruang yang lebih dalam. Yang mengejutkan, ruangan dalamnya ternyata sangat luas. Para rahib membangun gereja ini sesuai dengan ukuran penuhnya ruang bagian bawah gereja-gereja. Dinding-dinding gereja dihiasi dengan lukisan dinding fresko. Kata fresko mengacu pada dinding yang dilukis. Lukisan yang terbuat dari zat warna yang dapat larut dalam air diaplikasikan ke plester putih saat plesternya masih basah. Lukisan dinding di gereja Tokali menggambarkan episode yang diambil dari Injil, yaitu tentang pernyataan kenaikan Kristus. Lukisan dinding gereja baru dengan warna-warna biru gelap yang tajam ini dibuat pada pertengahan abad ke-10. Gereja Ilani atau Gereja Ular. Gereja ini disebut Gereja Ular karena terdapat lukisan dinding yang sangat terkenal. Di bagian tengah langit-langit kubah gereja terdapat lukisan Saint George membunuh seekor naga.
Saint George adalah orang Kapadokia yang hidup pada abad ketiga. Gereja berpara kilise dibangun pada abad ke-9. Di dalam gereja, terdapat lukisan-lukisan dinding yang menampilkan pola geometris menandakan waktu gerakan anti-agama. Gerakan yang ingin memusnahkan penggunaan lambang-lambang dalam gereja Kristen. Pola-pola ini mewakili batu-batu yang berbentuk jamur Kapadokia. Masih ada sejumlah gereja lagi di daerah Kapadokia yang lain, sebagai tambahan gereja yang ada di Goreme, lembah di Hlara. Terdapat gereja-gereja gua dibentuk dari batu-batuan lembah yang terjal. Gereja Kizil di Sivri Hisar. Gereja ini dibangun di abad ke-6. Nama gereja ini berarti gereja merah. Gereja Agios Vasilios. Gereja ini dikenali dari lukisan dinding patung salib di langit-langit gereja. So Ano adalah desa tenang di selatan Goreme. Gereja Karabas. Karakter-karakter sederhana gereja ini merefleksikan gaya hidup para rahib bangsa Sparta yang pernah hidup di sini. Lukisan dinding di dalam ruangan ini dibuat pada abad ke-11. Gereja Karanlik berada di tengah Goreme, dibangun menghadap permukaan sebuah dinding batu. Karena tidak ada jendela untuk menerima cahaya, ruang bagian dalam diliputi suasana yang mencekam. Oleh sebab itu nama gereja ini artinya gereja gelap. Tetapi, cahaya yang terbatas ke dalam gereja membuat warna-warna asli lukisan dinding tidak memudar dan tetap terpelihara dengan baik. Adegan-adegan dan gambar-gambar dari Injil diilustrasikan dalam lukisan dinding. Meskipun lukisan dinding gereja-gereja Kapadokia menunjukkan pengaruh bangsa Bizantin, namun lukisan-lukisan ini dipahat oleh para rahib berbakat, bukan oleh seniman profesional. Hal ini menjelaskan mengapa hasil karya ini menunjukkan sebuah kenaifan tertentu dalam teknik mereka. Luar gua ini menjadi tempat tinggal para rahib, sekaligus sebagai gereja. Lubang-lubang ini mungkin dijadikan makam bagi para rahib yang pernah tinggal di sini. Bahkan setelah ancaman siksaan bangsa Roma berkurang, dan pengungsi Kristen tidak perlu lagi untuk terus bersembunyi, para rahib terus hidup dalam pengasingan. Mereka memilih mentaati norma-norma gaya hidup bermasyarakat dan menjalani kehidupan yang tenang, merenung, dan beribadah.
Diketahui bahwa Saint Paulus sendiri yang datang ke Kapadokia. Dengan para pengikutnya, dia mendirikan masyarakat terasing Kristen di sini. Selama berabad-abad, orang-orang datang, berusaha masuk dalam gereja dan biara. Orang-orang yang melarikan diri dari siksaan bangsa Roma, melarikan diri dari perpecahan dalam Kristen di masa awal, atau melarikan diri dari tekanan Kekaisaran Ottoman Turki. Selama lebih dari 500 tahun, orang Kristen yang terasing menemukan tempat perlindungan di daerah tandus yang sangat cantik di Kapadokia.